Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-101 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum. Di sini ada walamma, yaitu ada huruf mem, di mana huruf mem ini bertasydid, ini dibaca hunnah. Apa artinya hunnah? Hunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Walam yang itu dengung. Adapun kaidahnya kaidahnya hunnah itu kapan ada huruf mim yang bertasydid seperti ini atau huruf nun yang bertasydid ini. Jadi hurufnya hunnah ada 2, yaitu yang pertama ada huruf mim, yang kedua ada huruf nun dengan syarat bertasydid, maka dibaca hunnah. Adapun nazmnya hunnah wa hunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Untuk seputar hunnah sudah kami bahas di episode ke-7. Kemudian di sini ada ma, ya, ada 2 bacaan. Yang pertama mim bertasydid dibaca hunnah, yang kedua ma yaitu dibaca matobi'i. Dibaca matobi'i alasannya ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi huruf mim berharokat fathah, kemudian ada alifnya ini. Alifnya ini berfungsi sebagai matobi'i, ya, atau berfungsi sebagai memanjangkan bacaan, ya. Jadi walam yang pertama bacaan gunnah, yang kedua bacaan matobi'i, ya. Walam ma, yang lam tadi gunnah, yang ma matobi'i. Adapun hurufnya matobi'i yaitu ada 3, yaitu yang ini seperti ini. Yang pertama berupa alif, yaitu seperti ini, di mana alif syaratnya menjadi matobi'i itu apabila ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, seperti contoh ini. Jadi ini ada alifnya, di mana alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi alif ini berfungsi untuk memanjangkan huruf mim ini, atau berfungsi sebagai matobi'i, ma, seperti itu. Kalau tidak ada alifnya, huruf mim ini dibaca pendek, hanya 1 ketukan, hanya 1 harokat, ma, seperti itu. Akan tetapi di sini ada alifnya berfungsi sebagai matobi'i atau berfungsi sebagai memanjangkan bacaan, maka huruf mim ini harus dipanjangkan, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, ma, ya, walam ma, seperti itu. Kemudian hurufnya matobi'i yang kedua yaitu berupa ya yang mati seperti ini, di mana ya yang mati berfungsi atau sebagai matobi'i syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Kalau ya yang mati sebagai matobi'i yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca matobi'i panjangnya sama tadi, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, fari, seperti itu. Kemudian hurufnya matobi'i yang ketiga, nah, ini ya, itu berupa wawu mati ini di bawahnya, ya. Ada dhuhu, ada wawu mati ini. Ini hurufnya matobi'i yang ketiga berupa wawu mati. Syaratnya wawu mati ini menjadi matobi'i didahului huruf yang berharokat dhammah. Panjangnya sama, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Dhuhu, ya, hu itu. Untuk matobi'i, ya, seputar matobi'i yang masih bingung sudah kami bahas di episode yang pertama, kedua, dan ketiga, ya. Kemudian walamma jaa. Di sini ada ja, yaitu ada alif ini. Alif ini
didahului huruf yang berharakat fathah ya. Ini dibaca matobi'i. Jadi ja dibaca matobi'i, alasannya ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah ya. Jadi ja ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf yang pertama berupa huruf jim yang berharakat fathah, huruf kedua berupa alif ini. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, maka alif ini berfungsi sebagai matobi'i ya. Seperti ini tadi depan ini. Sama ma ini juga terbuat dua huruf, itu huruf yang berharakat fathah kemudian ada alifnya. Atau dibalik ini ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Sama ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Kemudian matobi'i ini ternyata berjumpa dengan hamzah ini. Nah, kalau ada matobi'i berjumpa dengan hamzah, ini bacaannya bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mad wajib mutasil. Jadi ja'a dibaca mad wajib mutasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimah ya. Beda yang depan tadi ya, yang ini ya. Kalau ini ma memang sama-sama dibaca matobi'i, antara ma dan ja ini sama-sama matobi'i, akan tetapi yang depan ini masih utuh matobi'i ya, tidak berubah hukum. Karena apa? Karena setelah matobi'i ini tidak berjumpa dengan hamzah, berjumpa dengan huruf jim ya, maka ma ini masih utuh matobi'i. Beda yang di belakang ini, yaitu ja dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, akan tetapi setelah ja ini berjumpa dengan hamzah ya. Ini yang membedakan. Kalau ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimat, dinamakan mad wajib mutasil ya, yaitu panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat. Ja'a, seperti itu ya. Dikatakan mad wajib mutasil ya. Ini juga ada ya mad jaiz mungfasil di atas ini ya. Nah, ini juga biha, ini juga ha. Ha ini juga dibaca matobi'i, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, ini juga dibaca matobi'i. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan hamzah ini, maka ini apabila ada matobi'i berjumpa dengan hamzah, ini bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mad jaiz munfasil ya. Kenapa dikatakan mad jaiz munfasil? Karena ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di dua kalimat yang berbeda. Lafal biha dan lafal ila ini ada dua kalimat yang berbeda, di mana kedua lafal yang berbeda itu ternyata ada perjumpaan matobi'i dengan hamzah. Ini dinamakan mad jaiz munfasil ya. Sementara yang ini walaupun sama-sama ada perjumpaan matobi'i dengan hamzah ya, ja matobi'i berjumpa dengan hamzah, tapi perjumpaannya ja'a ini, matobi'i dan hamzah ini berada di satu kalimat. Jadi lafal ja'a itu satu kalimat. Kalau perjumpaannya berada di satu kalimat, itu dinamakan mad wajib mutasil. Kalau perjumpaannya hamzah dan ada perjumpaannya matobi'i dan hamzah berada di dua kalimat yang berbeda, dinamakan mad jaiz munfasil ya. Jadi lafal biha dan lafal ila ini ada di dua kalimat yang berbeda. Adapun kaidahnya ini ya, untuk yang mad wajib mutasil, yaitu kapan ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimat, itu dinamakan mad wajib mutasil. Adapun nadhumnya wa intalahul hamzu fi kalimati fa wajibun mutasilun kajaati. Untuk yang mad jaiz munfasil kaidahnya anadhumnya wa intala huwa bi ukhrata shola fajayun munfasilun kala ila. Untuk seputar mad wajib dan mad jaiz munfasil sudah kami bahas di episode kelima ya. Kemudian di sini ada lafal ja'ahum ora ya. Di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf ro, ini dibaca idhar syafawi ya. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Mem matinya dibaca jelas. Nah, cara bacanya ja'ahum ora, seperti itu. Tidak boleh mem mati ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Cara bacanya mem mati ini jangan disamarkan, seperti contoh hum ro, tidak boleh. Karena apa? Karena mem mati berjumpa dengan huruf ro dibaca idhar syafawi ya, dibaca jelas. Adapun kaidahnya idhar syafawi,
Kapan ada mem mati? Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Artinya syafawi itu bahwa huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya, dari bibir, itu artinya syafawi. Adapun kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba maka dibaca idhar syafawi. Jadi hurufnya idhar syafawi itu ada banyak sekali, di mana huruf hijaiyah itu ada 28 ya. Kemudian dikurangi 2 yaitu selain mem dan ba, selebihnya itu berarti ada 26 lah. 26 semuanya itu hurufnya idhar syafawi ya. Nadumnya wadhir lada bakil hurufi kuliha. Untuk seputar idhar syafawi ya, itu sudah kita bahas di episode ke-33. Kemudian ja'ahum rasulum mi. Di sini ada huruf ra. Di mana huruf ra ini berharokat fathah, ini dibaca tafkhim. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal, yaitu cara menebalkan huruf ra yang berharokat fathah atau yang dibaca tebal itu menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya, ra, seperti itu. Jadi ra dibaca tafkhim, alasannya yaitu berupa huruf ra yang berharokat fathah, di mana untuk seputar ra ya. Untuk ra yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18, di mana ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola. Yang pertama ini yaitu berupa huruf ra yang berharokat fathah. Kemudian pola yang kedua itu berupa huruf ra yang mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ada ra yang berharokat dhammah. Yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf istila. Jadi apabila ada huruf ra mati tapi walaupun didahului huruf yang berharokat kasroh, syaratnya dia huruf setelahnya ra berupa huruf istila, maka cara bacanya ra mati itu dibaca tebal ya. Contohnya mirsoda ya, mirso. Huruf istila itu khusadatin kid itu. Dan kemudian yang ke berapa tadi? Yang ke-7 ya. Yang ke-7 itu ada berupa ra waqaf. Ra waqaf itu ra yang berada di akhir kalimat ya, kita berhenti waqaf. Yaitu berupa ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Contohnya sobur itu. Kemudian yang ke-8 itu ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah itu ya. Dari ke-8 pola tadi ra yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya ya. Ini hanya mengulang saja ya. Kemudian rasulummi, di sini ada huruf wawu. Di mana huruf wawu ini mati ya. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca panjang, itu dibaca matobi'i. Jadi su dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Tadi di depan sudah kita bahas ya, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Su, seperti itu. Rasulun min indillah. Di sini ada rasulun mi, yaitu ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf mim, ini dibaca idgham bi gunnah. Dibaca idgham bi gunnah, alasannya tanwin berjumpa dengan huruf mim, di mana huruf mim ini termasuk hurufnya idgham bi gunnah, yaitu kaidahnya ya idgham bi gunnah. Kapan ada tanwin seperti ini atau nun mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Adapun nadhumnya idgham bi gunnah wa idgham bi gunnatin biyan mulai idzan. Untuk seputar nadhum tajwid sudah kami bahas di episode ke-29 ya. Saya ulang, rasulummi dibaca idgham bi gunnah, alasannya tanwin berjumpa dengan huruf mim ya. Apa artinya idgham ya? Idgham itu artinya menyatu. Cara bacanya tanwin ini langsung menyatu ke huruf mim ini, rasulummi, seperti itu. Jangan tanwin ini jangan dibaca idhar.
Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, jangan ya. Rasulun mi, jangan. Kenapa? Karena huruf mim ini termasuk dalam hurufnya idgham bi gunnah. Jadi apabila ada tanwin berjumpa dengan huruf mim maka dibaca idgham bi gunnah, yaitu caranya tanwin ini langsung masuk ke huruf mim atau menyatu ke huruf mim. Rasulum mi, seperti itu. Adapun namanya bigunnah, artinya bigunnah itu dibaca ada suara berdengung, yaitu panjangnya 2 ketukan. Rasulum lum, itu dengung ya. Kemudian di sini ada min indillahi. Di sini ada min'i. Ya, min indillahi. Di sini ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan huruf ain ini. Maka ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini ya, nun mati ini dibaca jelas. Jadi cara bacanya nun mati ini dibaca jelas. Min ai, seperti itu. Tidak boleh nun mati ini jangan dibaca ikhfa, jangan, atau samar. Jangan ya, nun mati ini jangan disamarkan, jangan seperti contoh min ai, jangan. Tapi nun mati ini dibaca idhar atau nun mati ini dibaca jelas min ai. Saya ulang, yang dibaca jelas adalah nun matinya ya. Min ai, seperti itu. Karena apa? Karena non mati ini berjumpa dengan huruf ain. Adapun kaidahnya idhar itu kapan ada tanwin seperti ini atau non mati seperti ini, bila berjumpa dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar ya. Untuk seputar idhar itu sudah kami bahas di episode ke-9 ya. Adapun nadhumnya idhar, wadhir latab hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Kemudian min indillahi. Ya, kalau yang ini disamarkan nun matinya ya. Indi. Kalau yang ini tadi jelas min jelas. Kalau yang ini dibaca ifa atau dibaca samar ya. Yang mana yang dibaca samar? Non mati ini cara bacanya disamarkan. Indi, seperti itu. Karena apa dibaca samar atau ikhfa? Karena non mati ini berjumpa dengan huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk hurufnya ikhfa. Indi ya, seperti itu. Adapun untuk seputar ikhfa, saya ulang ya. Indi dibaca ikhfa atau dibaca samar, alasannya ada nun mati berjumpa dengan huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk hurufnya ikhfa ya. Untuk seputar ikhfa ini, namanya ikhfa ini ikhfa a'la ya. Untuk pembagian ikhfa sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu namanya ikhfa a'la atau ikhfa akrob, contohnya seperti ini ya. Nah, dikatakan ikhfa a'la itu artinya a'la itu tinggi. Tinggi yang bagaimana? Tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding dengungnya, itu ikhfa a'la. Jadi di dalam ikhfa itu ada bacaan samar juga ada bacaan dengung. Saya ulang, di dalam ikhfa itu ada bacaan samar juga ada bacaan dengung. Akan tetapi antara samar dan dengung itu dibagi 3. Yang pertama namanya ikhfa a'la, yaitu a'la itu lebih tinggi, yaitu lebih tinggi tingkat kesamarannya dibanding dengungnya. Jadi yang lebih dominan adalah samarnya. Jadi saya ulang, ikhfa a'la itu samar lebih dominan daripada dengung. Hurufnya ada 3, to, dal, ta. Jadi apabila ada non mati atau tanwin, bila berjumpa dengan huruf to, dal, ta, maka dibaca ikhfa. Ikhfanya ikhfa a'la. Jadi artinya a'la itu lebih tinggi samarnya ya, atau lebih dominan samarnya. Nama lain ikhfa a'la itu adalah ikhfa akrob. Boleh nih nun mati berjumpa dengan huruf dal dinamakan ikhfa akrob juga boleh. Kalau membahas tentang akrob itu artinya dekat ya. Dekat yang bagaimana? Kalau masalah akrob dekat itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Kemudian berjumpa dengan huruf dal ini berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari langit-langit mulut huruf nun ini ketemu huruf dal berada di pangkal gigi seri atas. Ini saling berdekatan, itulah namanya akrob ya. Tonggone persis. Gara-gara saling berdekatan itu namanya akrob. Jadi artinya akrob itu dekat ya.
Saya ulang, kalau membahas tentang akrob, ifa akrob itu membahas tentang makharijul hurufnya saling berdekatan. Kalau namanya a'la itu lebih tinggi, itu artinya ifa yang tingkat kesamarnya lebih dominan dibanding dengungnya. Itu namanya a'lam. Kemudian ifa yang kedua namanya ifa adna atau ifa abad ya. Kalau yang membahas adna itu artinya rendah. Ifanya rendah. Rendah yang bagaimana? Dengung lebih dominan daripada samarnya. Justru ini kebalikannya ifa a'la. Samarnya sedikit. Yang lebih kuat adalah dengungnya. Yaitu dengung lebih dominan daripada samar, itu ifa adna. Hurufnya ada dua, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Kalau nama lain ifa adna itu ifa abad, yaitu ifa yang jauh. Artinya abad itu jauh. Jauh yang bagaimana? Kalau membahas ifa yang jauh itu dipandang dari segi makharijul hurufnya, yaitu huruf nun itu berasal dari ujung lidah langit-langit mulut. Kemudian ifa adna itu dua huruf, huruf qaf dan huruf kaf ya. Ini huruf qaf dan huruf kaf itu berada di pangkal lidah bagian belakang. Dari langit-langit mulut ketemu huruf qaf dan kaf ini berada di pangkal lidah, ini jauh sekali ya. Ini dinamakan ifa yang abad, ifa yang jauh. Beda dengan yang tadi akrob, nun dengan dal ini saling berdekatan. Jadi ifa abad, ifa yang jauh itu dipandang dari tempatnya huruf itu dari langit-langit mulut berjumpa dengan huruf qaf dan kaf ini berada di pangkal lidah, itu sangat berjauhan sekali. Maka dari itu dikatakan ifa yang abad. Kemudian yang ketiga itu ifa ausat, di mana ifa ausat itu artinya ifa yang pertengahan. Artinya pertengahan itu tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Dipandang dari cara bacanya juga tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar, itu ifa abad ya. Hurufnya ya selain itu, selain to, delta, dan selain qaf dan kaf. Untuk semuanya ini yaitu sudah kami bahas beserta contoh-contohnya. Pembagian ifa, di mana pembagian ifa itu ada 3, sudah kami bahas di episode ke-14 ya. Jadi cara bacanya ini ain di, yaitu bunyi vokalnya nn ya. Ain di, 2 ketukan, ain di, seperti itu. Ini ifanya ifa a'la atau ifa akrob. Kemudian min indillahi, di sini ada lafal Allah. Di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca tarkik ya. Apa artinya tarkik? Tarkik itu artinya tipis. Tipis polanya lafal Allah yang dibaca tipis atau tarkik itu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Cara bacanya indillahi situ. Tidak boleh dibaca tafhim, indillahi, tidak boleh. Karena lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat kasroh ya, di mana lafal Allah atau lam jalalah itu ada 2 hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama dibaca tarkik, itu contohnya seperti ini, yaitu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasroh dibaca tarkik. Hukum yang kedua dibaca tafhim atau dibaca tebal, yaitu polanya untuk yang lafal Allah yang dibaca tebal itu apabila ada lafal Allah seperti ini, di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Jadi jika ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka lafal Allah itu dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Untuk seputar lafal Allah tafkhim dan tarkik atau lam jalalah sudah kami bahas di episode ke-24 ya. Kemudian indillahi, di sini ada huruf lam jalalah, ini lam yang tengah ini lam jalalah namanya. Di atas lam jalalah ada harokat berdiri, ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Indillahi, seperti itu. Setiap huruf apapun yang berharokat berdiri itu dibaca panjang seperti ini ya. Illal fa ya, 2 ketukan, yang ini juga kita, seperti itu. Kemudian musaddiqul lima, di sini ada musaddiqul li, yaitu ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf lam, ini dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya melebur atau menyatu, bahwa cara bacanya tanwin ini langsung dilebur ke huruf lam atau tanwin ini menyatu ke huruf lam, itu namanya idgham. Musaddiqal li.
Jangan dibaca jelas atau idhar seperti contoh musaddiqon li, jangan. Karena apa? Karena lam ini masuk dalam hurufnya idgham bila guna. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf lam dibaca idgham bila guna. Artinya bila guna itu dibaca tanpa ada suara berdengung ya. Musaddiqul li. Jangan ada dengungnya. Musaddiqun li, jangan. Karena apa? Karena tanwin berjumpa dengan huruf lam dibaca idgham bila guna, dibaca idgham tanpa ada suara berdengung, itu artinya ya. Kemudian di sini ada 5, yaitu ada huruf mem. Di mana huruf mem ini berharokat berdiri di mana huruf mem ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Atau dibalik ini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi ma dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, 5, seperti itu ya. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian 5 ma'ahum nabadha fariqu. Di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf nun, ini dibaca idhar syafawi. Dibaca idhar syafawi, alasannya mem mati berjumpa dengan huruf nun ya, di mana huruf nun ini termasuk hurufnya idhar syafawi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, mem mati ini dibaca jelas. Ma'ahum, nah seperti itu. Tidak boleh mem mati ini dibaca samar atau ikhfa. Jadi artinya ikhfa itu samar, tidak boleh. Ma'ahum, nah jangan. Yang betul dibaca jelas atau idhar. Ma'ahum, nah. Adapun namanya syafawi ya, ini idhar syafawi itu di mana artinya syafawi itu huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari bibir. Jadi ma'ahum, nah dibaca idhar syafawi, alasannya mem mati berjumpa dengan huruf nun. Adapun kaidahnya, kapan ada mem mati seperti ini? Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Adapun nadhamnya wadillata bakil hurufi kulliha. Untuk seputar idhar syafawi yang masih bingung, sudah kami bahas di episode ke-33. Kemudian nabadha fariqum minal ladzina. Nabadha fari, di sini ada huruf ra. Di mana huruf ra ini berharokat kasrah, ini dibaca tarkik. Apa artinya tarkik? Tarkik itu artinya tipis ya, fari ya. Biasa fari menggunakan ujung lidah ya, biasa fari seperti itu. Dimana untuk seputar ra yang dibaca tarkik itu sudah kami bahas di episode ke-19, dimana ra yang dibaca tarkik itu ada 4 pola. Di antara yang pertama berupa huruf ra yang berharokat kasroh seperti ini. Kemudian yang kedua berupa ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian yang ketiga berupa ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat kasroh. Yang keempat yaitu berupa ra waqaf yang didahului huruf yang mati berupa huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Itu 4 pola ra yang dibaca tarkik atau tipis ya. Itu semua sudah kami bahas di episode ke-19 beserta contoh-contohnya ya. Kemudian fari yaitu ada ya mati ini. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i. Jadi ri dibaca matobi'i, alasannya ada ya mati didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi fungsinya ya ini sebagai matobi'i yaitu berfungsi sebagai memanjangkan bacaan ya. Fari panjangnya yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat sama dengan 2 atau 2 ketukan. Fari seperti itu. Kemudian fariqum mi, di sini ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf mim, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya tanwin ini cara bacanya langsung menyatu ke huruf mim, itu namanya idgham. Fariqum mi seperti itu. Kum seperti itu ya idgham.
Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar atau jelas. Seperti contoh farikun mi, tidak boleh. Karena apa? Karena tanwin berjumpa dengan huruf mim ini termasuk huruf mim ini termasuk hurufnya idgham bi gunnah. Maka cara bacanya apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf mim maka dibaca idgham bi gunnah. Adapun artinya bi gunnah itu idghamnya itu dibaca juga ada dengungnya, yaitu 2 ketukan. Farikum yaitu kum itu gunnah ya. Idgham bi gunnah. Adapun kaidahnya idgham bi gunnah kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu huruf ya, nun, mim, wawu maka dibaca idgham bi gunnah nadhumnya wadghim bi gunnatin biyan mulaida. Kemudian minalladzina utul kitab. Minalladzina di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam ya. Itu setiap kalimat di mana kalimat itu alif lam itu mengandung 2 hukum bacaan. Yang pertama namanya idgham samsiyah. Untuk polanya yang idgham samsiyah yaitu berupa setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini untuk pola idgham samsiyah. Jadi alladzina Allah dibaca idgham samsiyah alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Alasannya untuk polanya lebih mudahnya yaitu untuk yang idgham samsiyah yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Kemudian yang nomor 2 itu idhar qamariyah. Ini polanya seperti ini. Sama-sama kemasukan alif lam yaitu setiap kalimat yang dimasukkan alif lam. Yang kedua ini namanya idhar qamariyah. Untuk polanya yang idhar qamariyah yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah itu sudah kami bahas di episode ke-6. Kemudian minalladzina di sini ada dzi yaitu ada ya mati. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh dibaca matobi'i ya. Tadi sudah kita bahas yaitu hurufnya matobi'i ada 3. Ada alif syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Yang nomor 2 ini ya. Ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang nomor 2 ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Yang nomor 3 ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya matobi'i ada 3. 1 ada alif. Ini nomor 2 ada ya mati, nomor 3 ada wawu mati. Jadi di dibaca matobi'i alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Di ya. Minalladzina ya. Zina seperti itu. Kemudian di sini ada lafal utul kitab. Di sini ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i ya. Ayat ya. Dibaca matobi'i alasannya yaitu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, panjangnya yaitu sama ya. Seperti itu. Atau dibaca mad badal ya. Boleh. Nah, itu asalnya, kemudian hamzah yang kedua diganti dengan huruf wawu, maka yang terjadi yaitu kalau mad badal itu kumpulnya mad dan hamzah tapi hamzah ada depan itu panjangnya sama yaitu 2 ketukan. Seperti itu. Kemudian utul kitab. Di sini ada sekalimat ya, di mana kalimat ini diawali alif lam. Nah, seperti tadi di atas ini ya. Setiap ada kalimat yang diawali alif lam itu mengandung 2 hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama namanya idhar qamariyah, yang kedua idgham samsiyah. Untuk idhar qamariyah polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Jadi alkitab, dibaca idhar qamariyah alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf kaf, di mana huruf kaf ini tidak bertasdid ya. Ini untuk lebih mudahnya untuk polanya yang idhar qamariyah yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara untuk yang idgham samsiyah setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Saya ulang, dibaca idhar qamariyah alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf kaf, di mana huruf kaf ini termasuk hurufnya idhar qamariyah ya. Kaidahnya kapan ada alif lam
Bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum fi abghi hajjaka wa khaf aqima, itu yang untuk idhar qamariyah. Sedangkan yang untuk idgham samsiyah kaidahnya kapan ada alif lam bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum tif tsummasil rahman tafus tif dani amda su'adhani yursari falil karam. Kemudian di sini ada utul kita, ya. Di sini ada huruf ta, di mana huruf ta ini berharokat berdiri. Ini dibaca panjang atau dibaca matobi. Ini kalau diperlihatkan ya untuk Al-Quran cetakan Medina, itu ada alifnya di sini. Itu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi. Akan tetapi untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini yaitu diringkas, ya, tidak ada alifnya, yaitu diringkas dengan harokat berdiri. Ini sama, ya, sama-sama dibaca matobi, yaitu sama-sama dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan kita, seperti itu. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf ba, di mana huruf ba ini ada tanda wakof, ya. Kita berhenti di sini cara bacanya, ya. Kitab. Maka yang terjadi yaitu ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan, huruf ba ini. Maka menjadi mat arid disukun. Jadi kitab dibaca mat arid disukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Nantumnya mat arid disukun wa ayyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inum. Kemudian bacaan yang kedua, ya, kitab ini dibaca qalqalah. Alasannya yaitu ada huruf qalqalah yang mati karena wakof. Ini dinamakan qalqalah kubro, ya, dimana untuk seputar qalqalah sudah kami bahas di episode ke-23, yaitu satu namanya qalqalah sughra. Polanya yang untuk qalqalah sughra itu apabila ada huruf qalqalah yang mati, yaitu huruf qalqalah itu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Syaratnya huruf qalqalah tersebut harus mati. Jadi terjadi qalqalah, ya. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Kapan? Yaitu ketika ada huruf qalqalah yang mati. Kalau hidup tidak ada qalqalahnya, tidak ada pantulannya. Jadi syaratnya huruf qalqalah dipantulkan itu harus mati, ya. Kalau matinya asli itu dinamakan qalqalah sughra, seperti ini. Ini loh. Huruf dal termasuk huruf qalqalah. Wala qad ini matinya asli. Ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya sebab wakof, huruf ba ini berharokat. Lah, karena dia wakof berhenti, maka huruf ba ini harus mati. Nah, kalau matinya sebab wakof ini dinamakan qalqalah kubro. Untuk seputar qalqalah sudah kami bahas di episode ke-23, ya. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.